Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha ada, Allah yang maha hadir. Satu hal yang harus kita perhatikan, kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah. Artinya pada saat Allah berfirman, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah menghendaki setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia harus hidup taat kepadanya. Hal yang menjadi keberatan di dalam kehidupan kita untuk menjadi taat kepada Tuhan adalah hal-hal lahiriah. Sebab seringkali kita berpikir, ketika aku melakukan firman Tuhan, apakah yang kulakukan mendatangkan keuntungan bagi jasmaniku? Mendatangkan keuntungan bagi diriku? Apakah yang kulakukan perintah ini mendatangkan kebahagiaan di dalam diriku? Jika firman itu tidak mendatangkan kebahagiaan, jika firman itu tidak mendatangkan keuntungan bagiku, jika firman itu tidak membawa sukacita dalam diriku, aku tidak akan melakukannya. Taat berarti setia kepada Tuhan. Taat berarti dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau saya berkata, saya taat kepada Tuhan, maka saya harus berlaku setia kepada Tuhan. Kalau saya berkata, saya taat kepada Tuhan, berarti saya harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau saya setia kepada Tuhan, berarti saya harus kuat di dalam beribadah. Artinya setiap saat ada waktu untuk beribadah. Orang yang taat kepada Tuhan akan hadir di dalam peribadatan. Itulah yang namanya ketaatan. Ketaatan di dalam diri seseorang harus dibangun, harus diadakan. Ketaatan tidak timbul secara otomatis dalam kehidupan seseorang, tetapi harus dibangun, harus didirikan. Orang yang berupaya mengajar kehidupan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dia akan terus berupaya membangun dirinya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Orang yang berupaya untuk menjadi taat kepada Allah berupaya terus memperbaiki kehidupannya, bertanya kepada Allah, Allah, apakah aku taat kepadamu? Dia akan menjadikan firman Allah sebagai tolak ukur apakah dirinya taat kepada Allah atau tidak. Raja Saul pada saat pertama mendengar perintah Tuhan, dia menjadi orang yang taat dan melakukan firman Tuhan. Tetapi setelah dia menang dalam peperangan yang tanpa dia sadari bahwa dalam peperangan Allah berperang, Saul tidak menyadari, mungkin juga melupakan bahwa peperangan yang dia menangkan dengan bangsa Amalek adalah peperangan di mana Tuhan bekerja. Setelah Saul mengalahkan bangsa Amalek, Saul mulai tidak dengar-dengaran kepada Allah. Saul tidak melakukan firman Allah dengan sepenuhnya. Allah katakan, kalahkan bangsa Amalek, tumpas semuanya. Binatang-binatang yang tambun, binatang-binatang yang baik, tumpas semuanya. Di dalam Keluaran pasal 17, Allah berfirman kepada Musa, Musa hadapi bangsa Amalek. Musa perangi bangsa Amalek. Aku akan memusnahkan bangsa Amalek. Aku akan meniadakan bangsa Amalek dari muka bumi ini.
Saul mendengar perintah Tuhan. Saul mendengar firman Tuhan bahwa dia harus memusnahkan bangsa Amalek. Dia harus memusnahkan lembu-lembu, kambing, domba yang tambun. Tetapi setelah kemenangan dia raih, dia menjadi tinggi hati. Dia menjadi sombong. Dia berkata kepada dirinya, peperangan ini aku yang memenangkannya. Karena aku sebagai seorang raja yang diurapi Tuhan, aku bisa memenangkan peperangan ini. Kesombongan dalam kehidupan manusia datang dengan berkata, aku seorang yang diurapi Tuhan. Apapun yang kukerjakan pasti berhasil. Dia tidak sadar bahwa ketika dia diurapi oleh Tuhan, ada kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dia sadar walaupun dia seorang yang diurapi, tetapi dalam setiap peperangan dalam kehidupannya, Allah yang berperang. Allah yang memberi kemenangan. Allah yang terus beserta dengan orang-orang percaya dalam peperangan. Ketika Saul tidak membunuh Raja Agag. Ketika Saul tidak membunuh binatang-binatang, lembu, kambing, domba, dan lain-lain yang Allah perintahkan untuk mereka bunuh. Allah datang kepada Samuel. Samuel, aku menyesal telah menjadikan Saul sebagai seorang raja. Allah berkata kepada Samuel, Samuel, Saul sudah tidak memperhatikan firman-Ku. Saul sudah memberontak terhadap aku. Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita tidak dengar-dengaran kepada Allah, Allah membalikan wajahnya daripada kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika kita hidup tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan bekerja lagi dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan merupakan dosa dalam kehidupan manusia. Ketidaktaatan merupakan dosa. Dosa manusia di hadapan Allah. Orang Kristen yang tidak taat kepada Allah, berarti dia memelihara dosa di dalam dirinya. Inilah yang menyebabkan orang Kristen yang demikian. Dia berseru dan berseru, namun Allah tidak mendengar seruan mereka. Dia mencari dan mencari, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dia mengetuk, tetapi pintu tidak dibukakan. Allah tahu memperlakukan setiap orang percaya. Apakah dia berlaku taat kepadanya atau tidak taat kepadanya. Pasti ada perbedaan dalam kehidupan orang yang percaya antara mereka yang taat dengan yang tidak taat kepada Allah. Perbedaan sikap Allah ini menunjukkan bukannya Allah membenci orang yang tidak taat, tetapi inilah yang dinamakan dengan keadilan dan kebenaran Allah. Inilah yang dinamakan dengan kekudusan Allah. Allah tidak akan kompromi dengan dosa dalam kehidupan orang yang tidak taat. Allah tidak akan menjadikan dirinya tidak kudus karena umatnya tidak taat kepadanya. Ketidaktaatan dalam kehidupan kita bisa merusak aspek-aspek kehidupan kita. Ketidaktaatan dalam kehidupan kita bisa merusak hubungan antara kita dengan Allah. Dan ketidaktaatan kita kepada Allah bisa merusak kehidupan rumah tangga kita. Bisa merusak keluarga kita.
bisa merusak masa depan kita. Sebab kehidupan kita ada di tangan Allah. Allah yang merencanakan masa depan kita. Allah yang mengatur kehidupan kita. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Allah tidak ingin kita tersesat. Allah tidak ingin kita hidup terus jatuh dan mengalami kejatuhan. Oleh sebab itu Allah berfirman, biarlah setiap orang yang mengaku dirinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, haruslah dia mengosongkan diri. Atau Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Allah yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Pengosongan diri dalam kehidupan kita. Ini merupakan awal kehidupan yang menuju kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab pada saat pengosongan diri terjadi di dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita dipenuhi dengan firman Allah. Firman inilah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Allah, kehidupan kita, arah yang akan kita tuju, kita tidak akan jatuh tergeletak. Kaki kita tidak akan terantuk dalam kehidupan ini. Sebab ada pelita bagi kaki kita. Ada terang bagi jalan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini firman Tuhan bertemakan nilai sebuah ketaatan. Artinya ketaatan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memberi nilai yang rendah atau yang tinggi? Ketika kita menilai ketaatan sebagai sesuatu yang tidak ada hasilnya. Ketika kita menganggap remeh tentang ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita tidak menganggap sesuatu yang penting dalam kehidupan kita tentang ketaatan. Di sanalah kita akan menikmati apa yang kita tabur. Tidak taat dan taat kepada Tuhan. Itu merupakan suatu taburan dalam kehidupan kita. Paulus katakan, apa yang kau tabur akan engkau tuai. Engkau menabur dalam ketidaktaatan, engkau akan mengalami kebinasan di dalam kedaginganmu. Engkau menabur di dalam ketaatan, engkau menuai segala sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan sebagai umat Tuhan, antara taat dan tidak taat kepada Tuhan, akan kita tuai. Jangan menjadi orang Kristen yang abu-abu. Hidup taat, kemudian tidak taat. Hidup taat, kemudian tidak taat. Taat, tidak taat, tidak taat. Jangan menjadi bunglon. Kalau sudah mengaku diri sebagai orang percaya, harus taat kepada Tuhan. Harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Allah tidak suka dengan orang yang pelin-pelan. Allah tidak suka dengan orang yang selalu berganti warna antara taat dan tidak taat. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karakter Allah harus ada dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Harus ada karakter ketaatan di dalam kehidupan kita. Harus ada karakter dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak pernah berubah untuk hidup di dalam ketaatan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus.
firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan berbicara tentang ketaatan dan apa dampak-dampaknya dalam kehidupan kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 17 sampai dengan 23. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat pertama, jemaat ayat yang berikutnya. Samuel berkata, walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Ia pun menolakmu sebagai raja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hamba mohon pada siang hari ini, di dalam nama Yesus berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau bertekun dalam pengajaran firman Allah, hati yang mau hidup di dalam firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat Samuel berkata kepada Saul, Saul, engkau sudah tidak taat kepada Allah. Tetapi Saul berkata, aku sudah melakukan firman Allah. Aku sudah berlaku taat kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-20, inilah perkataan Saul kepada Samuel. Samuel berbicara karena Tuhan berkata, Samuel, katakan kepada Saul bahwa dia tidak taat kepadaku. Tetapi ayat 20 di sini katakan, Saul berkata, aku justru mendengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan adalah orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Saul menurut pemandangan Allah adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Karena tidak melakukan firman Allah. Tetapi Saul berkata, aku sudah mendengarkan firman Allah. Saudara, inilah karakter yang harus kita buang. Artinya, kalau Allah sudah menegur kita, kalau Allah sudah menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita, karena kita berbuat salah kepada Allah, terima saja teguran itu.
Jangan berbantah-bantahan dengan Allah. Justru pada saat kita membantah, di sana kita memberi kesempatan bagi setan untuk lebih mencengkeramkan kakinya dalam kehidupan kita. Saul membantah apa yang dikatakan Samuel. Saul mengatakan dirinya, aku sudah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada kenyataan Saul tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saul membenarkan dirinya di hadapan Samuel dan di hadapan Tuhan. Saul membela dirinya di hadapan Samuel dan di hadapan Tuhan. Saul tidak menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur apakah dia hidup taat atau tidak taat. Di ayat yang ketiga dengan jelas Allah memerintahkan supaya Saul membinasakan setiap orang Amalek. Dengan jelas juga Allah berkata, bunuh semua binatang-binatang itu. Tetapi Saul tidak melaksanakannya. Dan Saul berkata, aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saul mengukur kebenaran dirinya bukan berdasarkan firman Allah. Tetapi berdasarkan apa yang dia mau. Berdasarkan apa yang dia tahu. Seringkali dalam kehidupan kita mengukur kebenaran di dalam kehidupan kita bukan berdasarkan firman Allah. Bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tetapi kita mengukur kebenaran kita berdasarkan pemikiran kita sendiri. Berdasarkan keinginan kita sendiri. Ukurlah keadaan kita berdasarkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur. Apakah aku hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ada pujian mengatakan, selidiki aku. Bijaksana orang yang selalu berkata, selidiki aku ya Tuhan. Seperti pemazmur. Ketahuilah ya Tuhan, apakah aku tetap di dalam kebenaran-Mu. Selidikilah aku ya Tuhan, apakah aku hidup benar di hadapan-Mu. Apakah aku taat kepadamu. Bukan membela diri bahwa aku adalah orang benar. Orang yang melakukan kebenaran dalam kehidupan keluarga. Sebagai suami yang melakukan kebenaran dalam rumah tangga. Sebagai seorang istri yang melakukan kebenaran dalam rumah tangga. Sebagai seorang anak yang menghormati orang tua dalam keluarga. Sebagai orang tua yang mengasihi anak dalam keluarga. Aku sudah melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang ku ketahui dan berdasarkan apa kata orang. Aku sudah melakukan kehidupan berkeluarga berdasarkan apa yang terdapat dalam buku-buku modern pada saat ini. Yang harus menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, yaitu firman Tuhan. Apakah kita melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan dalam kehidupan rumah tangga? Seorang suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi gerejanya. Seorang istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jika demikian adanya hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, engkau seorang yang taat melakukan firman-Ku dalam kehidupan berumah tangga.
Saul berkata, aku justru mendengarkan suara Tuhan. Maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Satu pihak, Saul memang membinasakan orang-orang Amalek. Satu pihak memang Saul membunuh binatang-binatang yang buruk keadaannya. Tetapi di pihak lain, Saul membiarkan Amalek, raja Amalek hidup. Saul membiarkan binatang-binatang tambun dalam keadaan hidup. Saudara, hidup di dalam ketaatan kepada Allah harus terus menerus. Harus secara tuntas dalam kehidupan ini. Tidak bisa di dalam ketaatan kita meniru Saul, melakukan perintah Tuhan sebagian dan sebagiannya lagi tidak kita lakukan. Dan kita berkata, aku sudah melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saul berkata kepada Samuel, binatang-binatang yang tambun dan baik itu tidak kami musnahkan, karena akan kami persembahkan, karena akan kami korbankan sebagai suatu korban kepada Allah. Di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat yang ke-9, 13 dan 17, korban sembelihan dan korban bakaran itu menyenangkan hati Allah. Dan Allah senang dengan orang yang membawa korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Apakah Tuhan akan menjadi senang dengan korban yang engkau akan persembahkan? Saudara, Saul berupaya mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan di dalam kehidupan yang tidak taat kepada Tuhan. Persembahan apapun yang menyenangkan hati Allah, tetapi didasari kehidupan yang tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menerima persembahan apapun. Kadang-kala kita menjadikan persembahan korban kita sebagai sesuatu untuk menyogok Tuhan. Padahal kita sedang hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Supaya Tuhan memaklumi kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Kita memberikan korban kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kita katakan pasti Tuhan senang dengan persembahanku. Pasti Tuhan senang dengan apa yang kubawa kepadanya. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan tidak berkenan kepada semua itu. Korban bakaran dan korban sembelihan yang menyenangkan hati Allah
Tetapi bagi Allah ternyata itu tidak berkenan kepada Allah. Karena apa? Saul dan rakyatnya berlaku hidup tidak taat kepada Allah. Yang Allah inginkan adalah dengar-dengaran. Yang Allah inginkan adalah mendengarkan setiap firman. Itulah yang dinamakan dengan ketaatan kepada Allah. Ayat 22. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Apapun yang menurut kita baik untuk kita bawa kepada Tuhan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita katakan ini persembahan yang terbaik yang akan kuberikan kepada Allah. Tetapi pada saat kita hidup tidak taat kepada Allah, itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Itu bukan sesuatu yang menggembirakan Allah. Ketika bangsa Israel hidup di dalam dosa, mereka datang beribadah. Mereka datang menyembah Allah. Mereka mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Allah. Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, mereka membawa korban yang baik bagiku. Mereka mempersembahkan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tetapi aku akan memalingkan wajahku dari persembahan mereka. Aku tidak mau melihat persembahan mereka. Mengapa Allah berkata demikian? Sebab Israel sedang hidup tidak taat kepada Allah. Israel menyembah berhala. Israel tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Saudara, Saul dan rakyat berpikir, ketika kami membawa korban bakaran dan korban sembelihan, kami menyenangkan hati Allah dan Allah akan melupakan dosa kami. Tidak. Allah tidak akan pernah melupakan dosa yang kita perbuat sebelum ada pemberesan antara kita dengan Allah. Sebab dosa penghambat antara kita dengan Allah. Bukan tangan Allah kurang panjang untuk menolong kehidupan kita. Bukan telinga Allah kurang mendengar seru doa kita. Yang menghalangi semua itu adalah dosa yang kita perbuat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22. Yang Allah kehendaki kita hidup dengar-dengaran kepadanya. Yang Allah kehendaki kita mendengar dan melakukan firman Allah. Sebab itu lebih baik daripada korban persembahan yang kita bilang, inilah persembahanku yang terbaik seumur hidupku. Allah lebih menghargai kehidupan yang dengar-dengaran daripada korban yang kita bawa kepadanya dalam kehidupan yang tidak taat kepada Allah. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan,
Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan yang tidak taat, itu bukan merupakan bau yang harum di hadapan Allah. Itu tidak menarik perhatian Allah. Karena Allah memalingkan muka dari korban yang demikian. Allah memalingkan muka dari seruan orang Israel. Karena mereka tidak taat kepada Allah. Israel dan Saul menempatkan kehidupan yang taat di tempat yang terendah. Dia tidak menghiraukan firman Allah. Saudara perhatikan ayat 23. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Pembangkangan artinya satu kehidupan yang tidak mau dengaran kepada Allah. Atau di dalam bahasa lain di sana dikatakan bahwa pendurhakaan. Pembangkangan sama dengan pendurhakaan. Jadi pada saat seseorang hidup tidak taat kepada Tuhan, dia hidup dalam pembangkangan kepada Tuhan. Dia membangkang terhadap setiap firman Tuhan. Pada saat seseorang hidup tidak taat kepada Tuhan, dia mendurhaka dari Tuhan. Durhaka artinya perbuatan ingkar janji terhadap Tuhan. Tuhan berfirman, kita berjanji Tuhan, aku akan melakukannya. Tetapi di tengah jalan kita tidak melakukannya. Itulah pendurhakaan. Mendengar firman Tuhan dan berjanji kepada diri sendiri, aku akan melakukan firman Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan kehidupan ini tidak melakukan apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Itulah pendurhakaan. Pendurhakaan, pembangkangan, berarti ketidaktaatan kehidupan seseorang kepada Tuhan. Kemudian dikatakan keras kepala. Ketidaktaatan merupakan bentuk kehidupan seseorang yang keras kepala. Nah, firman Allah katakan bahwa keras kepala identik dengan kehidupan yang tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Keras kepala identik dengan kehidupan yang degil di hadapan Allah. Degil artinya tidak mau menurut nasihat Tuhan. Ketidaktaatan disebut pembangkangan, disebut pendurhakaan. Ketidaktaatan disebut keras kepala. Saudara perhatikan ayat 23. Pembangkangan, ketidaktaatan sama seperti dosa bertenung. Samuel berkata kepada Saul, Saul, jika engkau hidup tidak taat kepada Tuhan, jika engkau membangkang kepada Tuhan, itu artinya
kamu identik dengan hidup di dalam dosa bertenung. Kemudian Samuel berkata, jika engkau tidak taat dan keras kepala, engkau sama dengan kejahatan menyembah berhala. Jadi dengan kata lain, ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan dosa bertenung yang kita perbuat kepada Tuhan. Kita berkata, saya tidak pernah pergi ke dukun. Saya tidak pernah ke peramal. Saya tidak pernah mendatangi orang pintar. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, itu sama identik dengan dosa bertenung di hadapan Allah. Ketika kita hidup tidak taat kepada Tuhan, berarti itu adalah kejahatan menyembah berhala yang kita lakukan di hadapan Allah. Jadi perhatikan, satu hal yang selalu perbuat, hidup tidak taat kepada Allah, ternyata itu merupakan dosa bertenung. Hidup tidak taat kepada Allah, ternyata itu merupakan kejahatan menyembah berhala. Kita tidak melakukannya secara jasmani, tetapi tersirat di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi lakukanlah ketaatan dalam diri kita, sebab ini membawa efek bagi kehidupan kita, bagi hal-hal yang lainnya. Kerjakanlah ketaatan, hiduplah di dalam ketaatan. Satu hal ini bisa mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kerjakanlah ketaatan kepada Tuhan. Ini bisa mengatur masa depan kita. Kerjakanlah kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ini bisa meluruskan jalan kehidupan kita. Jadi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kehidupan yang taat bisa membereskan segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang taat bisa menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun hadir dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan bisa menjadikan masa depan kita sesuai dengan firman Allah naik terus dan bukan turun. Ketaatan akan berubah seluruh aspek kehidupan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Ketaatan bisa menjadikan kita sebagai orang yang selalu diberkati Tuhan. Lumbung makanan kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Itulah apa yang dinamakan dengan ketaatan, membawa dampak positif bagi seluruh aspek kehidupan kita. Tanpa ketaatan, permasalahan tidak akan bisa kita atur. Tanpa ketaatan, masa depan kita tidak bisa kita tentukan pasti berhasil. Sebab di dalam ketaatan, Allah mengatur masa depan kehidupan kita. Di dalam ketaatan seluruh aspek kehidupan kita akan diatur oleh Tuhan. Itulah hebatnya satu kata taat kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita berada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan bukan hanya mengawasi,
tetapi dia bekerja. Jalan-jalan yang tidak lurus akan diluruskan olehnya. Jalan-jalan yang berlubang akan ditimbun olehnya. Jalan yang tidak rata akan diratakan olehnya. Itulah yang Allah kerjakan bagi orang yang hidupnya taat kepada Allah. Ayat 23 bagian terakhir. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Saul sebagai raja yang diurapi oleh Allah lewat Samuel. Firman Allah katakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Artinya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada Saul, diambilnya kembali. Mengapa Tuhan mengambil tahta kerajaan Saul? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak layak untuk mengatur berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Orang yang tidak layak, orang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak layak untuk mengatur berkat yang Allah berikan kepadanya. Orang yang tidak layak, orang yang tidak taat bagi Tuhan, dia tidak layak untuk mengatur pemberian Tuhan. Oleh sebab itu Allah mencabut, Allah menolak Saul sebagai raja dan diberikan kepada Daud. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, jikalau kita ingin itu tetap dipercayakan kepada kita, jadilah orang yang taat kepada Tuhan. Jika kita ingin segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang, tetaplah hidup di dalam ketaatan. Kehidupan yang taat akan memunculkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengambil apa yang Dia berikan kepada kita. Bukankah seringkali kita mendengar seseorang yang diberkati Tuhan hidup di dalam kelimpahan, tetapi meninggalkan Tuhan. Tuhan ambil semuanya itu. Dan dia menjadi orang yang lebih miskin daripada orang yang berpredikat sebagai orang miskin. Karena apa? Tuhan mengambil semuanya itu. Tuhan tidak percaya dia akan terus mengelola berkat Tuhan. Tuhan tidak percaya kepadanya untuk mengolah berkat Tuhan. Saudara, kehidupan yang taat harus kita bangun dalam kehidupan ini. Kehidupan yang dengar-dengaran harus kita bangun dalam kehidupan ini. Kehidupan ketaatan inilah yang akan menjadikan kita terus menjadi orang yang mengalami campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Bangunlah ketaatan dalam kehidupan kita. Dirikan ketaatan itu dalam diri kita. Perbaiki ketaatan yang rusak dalam diri kita. Pelihara ketaatan itu, supaya kita terus menjadi orang yang taat kepada Allah.
Di dalam Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Orang yang diberi 5 talenta hidup taat menjalankan perintah tuannya. Orang yang diberi 2 talenta hidup taat menjalankan perintah tuannya dan menghasilkan 5 dan 2 talenta. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita karena ada ketaatan. Tetapi orang yang diberi 1 talenta, dia tidak taat, dia menimbun talenta itu di dalam tanah. Dan tuannya itu berkata, ambillah 1 talenta itu daripada dirinya. Jadilah orang yang taat kepada Allah. Sampai kapan kita harus taat kepada Allah? Sampai selama-lamanya. Bagaimana kalau penderitaan datang kepada kita? Bagaimana kalau kesusahan datang kepada kita? Bagaimana kalau kesengsaraan datang kepada kita? Bagaimana kalau kita bertilusu dan berbeban berat? Tetaplah hidup taat kepada Allah. Seperti Rasul Paulus. Dia mengalami siksaan. Dia mengalami kerusakan tubuh jasmaninya. Dia didera, disiksa, mengalami kelaparan, kekurangan, nyawa taruhannya. Tetapi Paulus tetap taat kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, sekalipun manusia lahiriahku merosot, sekalipun manusia jasmaniku mengalami kerusakan, namun aku percaya manusia batiniahku semakin diperbaharui. Ketaatan mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Yesus di dalam Matius pasal 4, dia dicobai oleh iblis. Iblis menawarkan kepadanya tentang kuasa. Iblis menawarkan dunia dengan segala keindahannya. Tetapi Yesus berkata, hanya kepada Allah saja dia harus dengar-dengaran. Saudara, Paulus taat sampai dia menderita yang luar biasa. Yesus taat sampai tergantung di kayu salib untuk saudara dan saya. Kalau saudara adalah anak-anak Allah, atau Yohanes katakan barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita semua mengaku diri kita sebagai anak-anak Allah, mari hiduplah taat kepada Allah. Bawa diri ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Tempatkan ketaatan di tempat yang tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab dari tempat yang tertinggi dia akan mengatur apa yang ada di bawahnya. Tempatkan ketaatan di tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ketaatan akan menerangi kehidupan kita, supaya kita bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan ini. Ketaatan bagaikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Ketaatan akan terus menerangi kehidupan kita. Kegelapan akan sirna. Ketaatan akan memberikan tenaga bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan kita. Lewat ketaatan, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekian firman Tuhan.